Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, my name is Sylvie Lelia Husna. Today calls me Sylvie. Now I would like to present about self-blended learning or a la carte model. Definisi dari self-blended learning yaitu merupakan salah satu model blended learning yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online tambahan yang dipilih secara mandiri oleh peserta didik. Pembelajaran utama tetap dilakukan di kelas, sedangkan pembelajaran online digunakan hanya sebagai pelengkap sesuai kebutuhan, minat, dan tujuan belajar siswa. Online seperti online learning support not replace classroom learning. Oke, selanjutnya aspek atau komponen. Ada face-to-face learning, yaitu pembelajaran utama yang dilakukan secara langsung dengan guru di kelas. Interaksi tatap muka menjadi inti dari proses pembelajaran siswa. Ada online learning, yaitu siswa mengakses sumber belajar digital seperti online courses, videos, digital modules, and learning platforms sebagai pelengkap pembelajaran. Ada student choice dan independent learning, yaitu siswa memiliki kebebasan memilih materi tambahan sesuai kebutuhan dan minatnya, serta harus bertanggung jawab mengatur waktu dan proses belajar secara mandiri. Selanjutnya ada kelebihan dari self-blended itu sendiri. Flexible learning, siswa dapat belajar sesuai waktu dan kebutuhan masing-masing. Personalized learning, setiap siswa dapat memilih materi tambahan yang sesuai dengan minat dan tujuan belajarnya. Meningkatkan kemandirian, yaitu dengan bertanggung jawab, mengatur proses dan waktu belajar secara mandiri, dan akses lebih luas terhadap lebih banyak sumber belajar digital yang berkualitas yang bisa diakses. Selanjutnya, kekurangan dari self-blended atau a la carte, yaitu membutuhkan motivasi belajar yang tinggi dari siswa. Siswa dapat mengalami kesulitan mengatur waktu belajar secara mandiri. Tidak semua siswa memiliki akses teknologi yang sama, serta guru sulit memantau proses belajar online siswa secara langsung. So, how to implement? Yaitu dengan identify student needs. Guru itu harus mengetahui kebutuhan dan tujuan belajar siswa sebelum memulai proses pembelajaran belajar. Provide online learning option. Guru menyediakan beberapa pilihan sumber belajar online yang sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran. Student choose and reflect. Siswa memilih pembelajaran online sesuai kebutuhan lalu mendiskusikan hasil belajar dan pengalaman dari pembelajaran online tersebut. So, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Ada yang ditanyakan? Ya. Oke, baik. Kan tadi siswa juga memilih tambahan materinya. Ya. Itu sebungkus apa materi yang bisa dipilih siswa? Apakah guru tetap memberikan batasan-batasan materi atau memang benar-benar bebas? Bebas sesuai minat mereka. Yang penting itu misalkan begini. Misalkan di pembelajaran bahasa Inggris kita mendalami materi tentang speaking. Nah, mungkin ada satu dua yang kita tidak terlalu membahasnya lebih dalam. Misalkan di sana tidak ada pembelajaran seperti diphthong, monophthong, pronunciation seperti itu. Nah, murid bisa mengakses pembelajaran tersebut di platform lain, seperti misalkan mereka bisa ikut kursus di ruang guru, Coursera atau sebagainya, atau mau kursus di melihat video-video YouTube yang sesuai dengan minat mereka dan tujuan mereka. Jadi materi tambahan itu nggak selalu diunik-unik. Iya. Bisa dari cari sendiri. Iya, bisa cari sendiri, dan guru juga bisa mengarahkan. Misalkan di kursusan ini loh bagus, kamu mau minatnya apa gitu, bisa. Atau kalau nggak mau ya dengan guru saja, tidak apa-apa. Itu tinggal tergantung siswanya, minatnya dan kemampuannya. Oke, yang terima kasih nih, yang ditanyakan lagi. Oke, sudah ya. Kita lanjut ke bagian simulasi. Okay, good morning students. Morning, Miss. Okay, before we start our program today,
I want to check attendance list. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, jadi nihil ya di sini ya. Oke, semangat seperti ini ya. Okay, before we start our program today, let's pray by praying Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, masih ingat pelajaran kemarin kita membahas tentang apa, teman-teman? Tentang procedure text. Ya, kemarin kan kita sudah belajar tentang procedure text. Lalu selanjutnya hari ini kita mau belajar tentang kalian pernah dengar gak sih kayak dongeng atau legenda? Ya, Miss. Kira-kira kalau di pembelajaran teks itu disebut apa ya? Narrative text. Narrative text. Oh iya, Oke guys, hari ini kita belajar tentang recount text. Recount text itu apa sih? Recount text itu teks yang tell about past experience or event, pengalaman kita pribadi ya. Ada 3 jenis struktur kan yang ada di recount text. Ada yang bisa menyebutkan. Oke. Pertama ada orientation, event, dan reorientation. Oke. Selanjutnya students, after today's lesson, I want to give you another learning opportunity. I know that every student has different learning needs. Some of you may already understand the context from today's explanation. For students who want to explore this material deeper, I provide additional online learning research. You can choose an online activity based on what you need. For example, if you want to improve your grammar, you can choose the grammar practice material. Or if you want to learn how to write better, you can choose the writing practice material and another. You can access this material outside our class time, but remember, this is optional. You can choose whether you want to take this additional learning or not. Okay, after you explore the addition materials, you can share what you learned or what difficulties you found in our next meeting. The purpose of this activity is to help you learn in a way that matches your own needs. Okay, alright student, thank you for today's lesson. Because our time is up, let's close our meeting today by praying Alhamdulillah together.